Bahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Kita ada dalam ibadah ini dan saya diminta untuk kita ada dalam pemahaman atau pendalaman Alkitab bersama. Saya akan memberikan 1-2 catatan pengantar menyangkut dengan pembacaan ini. Lantas kepada saudara-saudara saya berikan kesempatan. Ada yang mau bicara apa saja, pasti baiklah buat kita. Kita percaya Tuhan menaruh sesuatu pada kita untuk kemudian bisa saling menjadi berkat seorang dengan yang lain. Saya mulai dengan mengatakan begini, saudara-saudara, kita ini sering diperhadapkan pada pertanyaan begini, kenapa kalau ibadah-ibadah itu kaum bapak paling sedikit? Itu kan pertanyaannya begitu. Di dalam ibadah itu kehadiran-kehadiran tuh ibu-ibu pasti lebih banyak dari bapak-bapak. Saya sering ditanya dan saya bilang begini, pertama, karena memang jumlah ibu-ibu lebih banyak dari bapak-bapak. 1:7. Jadi kami hadir 1 tuh sama dengan ibu-ibu 7 orang. Itu juga peleder sebenarnya. Tapi yang kedua saudara, mari kita lihat bahwa rata-rata kita orang-orang di NTT ini, budaya kita menegaskan sesuatu yang cukup mempengaruhi sampai kenapa ibadah orang laki-laki itu sedikit. Apa itu? Kita ini sudah atur begitu rupa sampai laki-laki itu superior. Contoh, kalau ada anak laki-laki menangis, kita akan bilang, lu ke perempuan saja. Seolah-olah yang boleh menangis hanya perempuan. Kalau ada anak-anak perempuan keluar malam, kita bilang, lu ke laki-laki saja. Seolah-olah yang boleh keluar malam hanya ada pengaruh, ada. Pekerjaan-pekerjaan dengan risiko berat, itu bapak-bapak yang ambil. Pekerjaan dan tanggung jawab dengan risiko ringan, itu perempuan yang ambil. Mari kita pakai contoh. Orang sabung, yang iris tuak itu bapak-bapak. Tapi dia turun dari pohon tuak, itu tuak dia gantung di bawah pohon. Yang pikul siapa? Perempuan. Kenapa? Kalau naik kok iris itu risiko jatuh mati. Ini risiko berat. Kalau pikul itu kan risiko ringan, paling bahu bangkasan. Akhirnya makin menegaskan itu. Yang pemasak di rumah tuh biasa bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu pemasak di rumah. Tapi coba lihat, kalau di restoran yang besar, yang pemasak bapak-bapak kok ibu-ibu? Bapak-bapak, makin besar risiko, pekerjaan makin besar, bapak-bapak. Jadi yang bersifat domestik, di dalam, oh itu ibu-ibu. Kalau keluar, itu bapak-bapak. Sekarang kita mulai dengan pertanyaan. Lalu, ibadah ini resiko berat atau resiko ringan? Ibadah ini pekerjaan dengan resiko berat atau resiko ringan? Saudara lihat itu cukup mempengaruhi kita pun cara pandang. Oleh sejumlah orang, ibadah itu resiko ringan. Jadi kalau ada ibadah, itu mama-mama yang pi. Ada ibadah rumah tangga, bapak bisa ke telepon kasih tahu, mama sudah mama dong atur sudah kasih tahu, saya bilang bapak masih lemburin. Ibadah ibu-ibu yang pilih. Sekarang kalau tiba-tiba di ibadah ada pengumuman begini, dalam rangka Natal tahun 2021, maka setiap keluarga diharapkan dapat mengumpulkan biaya untuk kepentingan Natal rayon. Per kakak itu 100.000 rupiah. Resiko besar atau kecil? Mama yang pi ibadah, keputusan kumpul uang tunggu tanya bapak. Karena ini resikonya besar. Jadi saudara-saudara, akhirnya memang kita pun keadaan tuh seperti ini. Sebelum saya masuk di sini, saya tambah dulu satu hal kecil dengan nilai besar. Saya bawa kaum bapak gereja Agape pelayanan di Rote. Satu hari Minggu setelah ibadah di gereja Betania Ba'a, kami ada dalam sharing kaum bapak. Kami bicara, tiba-tiba kami mengerucut dan bapak-bapak sepakat. Kenapa sampai ibadah kaum bapak itu sedikit orang? Jawabannya ialah, karena bapak-bapak sibuk. Lantas, pas kami semua sepakat semua, ada satu orang kaum bapak dari Agape, dia bilang, Pak Pendeta saya minta bicara sedikit. Saya bilang, oke silakan. Dia bilang begini, omong sibuk saya juga sibuk bapak. Omong sibuk saya juga sibuk. Saya pun perusahaan ada 6, tambah toko 1. Toko itu baru tutup itu kira-kira jam 9:30 malam.
Kalau kita kas tinggal ini usaha dong, kok kita pergi gereja bareng 2 jam, itu kita kas mati uang belasan puluhan juta itu. Terus dia lanjut begini, tapi kenapa saya terima jadi majelis jemaat? Kenapa saya harus ikut ke ibadah kaum bapak? Kenapa saya harus pagi-pagi saya yang antar sepupu anak di sekolah, dan setiap kali dong naik oto baru saya sengaja kas panas oto supaya baca ame Alkitab bareng 1-2 ayat. Kan dia omong begini, kami semua penasaran mau tahu. Terus dia jawab begini, karena saya sayang sepupu anak. Karena saya sayang sepupu anak. Jadi saya langsung sambung, oh jadi macam kami ini tidak sayang anak kok. Hanya bapak saya yang tahu sayang anak. Terus dia lanjut, dia bilang begini, Pak Pendeta, saya baca Alkitab. Saya baca Alkitab, baca sampai di satu saat Tuhan ingin menghukum Salomo. Karena Salomo buat kuil penyembahan untuk dewa-dewi dari istri-istri. Tuhan sudah mau hukum dia, akhirnya Tuhan batal itu hukuman. Tuhan bilang begini, Salomo, oleh karena ayahmu Daud, maka aku tidak menghukum engkau. Dia pakai bahasa Kupang, dia bilang, Salomo, oleh karena lupum bapa yang dia pun nama Daud itu yang buat saya tidak jadi hukum engkau. Terus ini orang sambung, waktu saya baca di situ saya mengerti, ternyata apa yang kita orang tua buat, kita bapak-bapak buat, itu Tuhan perhitungkan buat anak-anak kita. Amin kok. Ini dong sayang anak dong kok. Kita sayang apa yang kita orang tua buat ini Tuhan perhitungkan. Nah, karena itu sekarang saya baca ini satu kisah tentang kaum bapak yang baik ini. Tuhan kenapa memanggil Abraham? Jawabannya adalah supaya Abraham melihat, mengalami, merasakan, terus pergi mengatakan pada orang lain. Ini panggilan jadi saksi. Melihat, mengalami, merasakan, terus kemudian sudah pergi untuk bicara kepada orang lain. Terus saudara-saudara, yang menarik dari pembacaan ini adalah percakapan ini menarik ketika Tuhan bilang begini, Abraham, engkau akan kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, tetapi Abraham. Ini mau jadi bapak sejumlah besar bangsa, ini hanya ganti nama begini, ini bahaya. Ini akan jadi bapak bagi semua orang percaya di seluruh dunia. Kok hanya ganti nama? Apa dia maksud? Walaupun dia hanya ganti nama saudara-saudara, tapi ini tidak sama dengan kita pun anak-anak dong yang dari kampung dia pun nama Yakobus, orang panggil Ako. Terus sekolah barang 6 bulan di Kupang, dia bilang jangan panggil saya Ako, panggil saya Jeko. Itu tidak sama, itu beda. Ini tidak sama dengan kita pun anak dong di kampung dia pun nama Maria, orang biasa panggil Mia. Terus datang di Kupang dia bilang jangan panggil saya Mia, panggil saya Manohara. Wah, itu tidak sama. Kenapa saudara? Pergantian nama dari Abraham menjadi Abraham ini sebuah proklamasi, sebuah titik balik, sebuah prasasti di mana ingin mengatakan bahwa masa lalu tidak bisa dirubah, tapi sekarang masa depan mau dirancang. Masa lalu tidak bisa dirubah, sekarang masa depan mau dirancang bersama Tuhan. Apa itu? Ini baik untuk sebentar kita diskusi. Satu, Abraham. Setiap kali menyebut nama Abraham, orang tahu kalau Abraham itu orang kaya. Di Urkasdim itu dong kaya, dong bajingan betul, karena dong punya banyak harta, tanah, hewan, budak, dikelilingi oleh keluarga, semua dong orang kaya. Sekarang dia akan menjadi Abraham yang akan pergi satu tempat yang Tuhan akan tunjukkan kepada dia, yang tanah satu jengkal pun dia tidak punya. Supaya apa? Supaya dia belajar bersandar kepada Tuhan. Supaya dia belajar bersandar pada Tuhan. Kalau dia tinggal sama-sama dan dia punya keluarga, dong siapa berani pikas taku dia? Kok itu kiri kanan keluarga semua berdong orang kaya begitu, siapa berani pikas taku? Sekarang dia akan pergi ke satu tempat di mana dia tidak ada tanah satu jengkal pun. Supaya apa tadi? Supaya dia belajar bersandar pada Tuhan. Ini yang paling gampang tanya anak mahasiswa dong. Ini mahasiswa dong, ini dari kampung dong, gaya dong, geng dong, yang bapak ikut saya pun kampung itu pitanya sah. Datang tinggal di Wesapa malam pas mau tidur, anak mabok dong datang pukul pintu, woi bangun, tambah 5.000. Jago hilang bapak. Itu pulang sampai di kampung, anak kecil mau tahan dia hanya bilang, Adi, kak saya sudah lewat itu dong, saya sudah. Karena semakin jauh berjalan tuh orang akan tahu bahwa dia ini ternyata bukan siapa-siapa. Ini dia pemaksud. Abraham itu masa lalu. Tuhan itu ketika dia panggil orang,
Bukan karena kita mampu sebenarnya. Dia mau, panggil orang yang mau saja cukup. Banyak yang mampu tapi tidak mau. Saya tabis majelis jemaat di mana-mana. Setiap kali persiapan tabis nanti 1-2 orang datang, Mbak Pendeta minta maaf. Kami ini sekolah tidak betul, Bapak. Bapak kami ini gugup kalau bicara di hadapan umum. Saya bilang, iya, puji Tuhan. Kalau sejak awal engkau sudah tahu kalau engkau sekolah tidak betul. Puji Tuhan kalau sejak awal engkau tahu kalau engkau gugup bicara di hadapan umum. Supaya apa? Supaya engkau belajar bersandar kepada Tuhan. Besok kalau minta tolong beliau, ini pimpin ibadah di sini, ini malam dia tidak tidur, dia berdoa sah. Tapi coba panggil ame satu yang dia rasa, dia bilang, khotbah itu kecil, kok ini tiap hari. Kira-kira orang yang begitu dia berdoa lah, kok tidak? Terus tidak berdoa, kok dia sudah tahu kok. Saudara tahu hal ini seberapa pentingnya? Terlalu penting. Kita pun pemilihan majelis jemaat. Kadang-kadang dong bilang begini, pilih dia, pilih dia. Pilih bab tua yang ada oto. Supaya kalau pas acara-acara nah tinggal pakai bab tua. Padahal bab tua tidak mau. Betul kok? Di Muria ada begitu kok, son. Jadi kita pilih orang, akhirnya banyak penatua, diaken, pendeta, pengajar suka omong ini kalimat. Sebenarnya saya tidak mau. Tapi habis dong usul jadi yang mau saya bermasalah, apalagi yang sebenarnya tidak mau. Jadi ini satu panggilan yang menarik ini. Kedua, Abram. Setiap kali menyebut nama Abram, orang tahu kalau Abram itu suami yang tidak setia. Suami tidak setia. 99 tahun. Dia pun umur. Itu berarti dia tunggu selebih dari 20 tahun. Tunggu. Istri tidak melahirkan, tidak hamil, maka dia berpikir untuk jalan lain. Dalam budaya mereka, perempuan tidak boleh atur-atur laki-laki. Laki-laki atur-atur perempuan boleh. Perempuan tidak boleh atur laki-laki. Tapi coba lihat kisah di mana Sarah mau supaya Abram dengan Hagar. Abram tidak ada satu kalimat juga. Saya bayangkan kalau kita dramatisir itu pasti don dua sutua-tua duduk jo. Sarah bilang, dia bilang, Bapak, yo, Bapak mau ada anak, mau saya sutua ini. Jadi kalau Bapak mau nah, Bapak pideng kita pun pembantu sah. Saya bayangkan Abram pasti dia duduk korek-korek kuku ini baru dia bilang, kalau mama rasa itu baik nah, Bapak ikut sawi memang. Ini bab tua memang sudah lalu betul. Jadi Abram ini masa lalu. Suami yang tidak setia itu masa lalu. Kalau kita mau ada di dalam Tuhan, kita Abraham. Masa depan. Yang ketika dia menjadi Abraham, dia menunjukkan kesetiaan kepada istrinya. Bahkan ketika istrinya hamil tua. Coba saudara bayangkan seorang perempuan hamil tua. Sarah berusia kira-kira 75 tahun. 70 sampai 75 tahun. Coba saudara bayangkan. Pasti kurus, tinggi, rambut su gugur-gugur, gigi juga gugur. Keriput lagi baru perut buncit. Ini jalan piman mana jalan yang dipu suami ini. Bayangkan kalau ketemu ame Abraham pun kawan satu yang tukang menggila. Pasti dia bilang, Abraham, metua kok, itu berat. Pada dasarnya ini kan bapak-bapak dong, ini kan suka yang daun muda. Ini kita jalan yang daun kering ini. Nah ini yang bahaya ini saudara. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan bapak-bapak ini kan melihat perempuan itu, selalu begini, laki-laki melihat perempuan dengan mata, perempuan melihat perempuan. Artinya begini, kita bapak-bapak ini duduk sama-sama begini, tiba-tiba ada perempuan cantik satu masuk, kita itu sepakat, kepala langsung begini. Tapi kalau ibu ada di sebelah, kok itu kalau lihat begitu jadi masalah, kepala tetap, mata sayang pindah. Kan gitu. Nah ini bahaya, dia akan jadi bapak sejumlah besar bangsa dengan pola hidup yang macam begini. Susah. Ketiga, Abram. Setiap kali menyebut nama Abram, orang tahu kalau Abram itu orang tua yang tidak bertanggung jawab. Ismail tidak pernah minta dilahirkan, sama sekali tidak pernah minta. Itu dong pun konspirasi. Tapi sayang ketika usia ini anak berusia kira-kira 13 sampai 17 tahun, kira-kira usia remaja itu, Abram bisa setuju untuk usir ini anak jalan ini. Ini bapak begini baru mau jadi bapak sejumlah besar bangsa, ini bahaya. Sekarang engkau akan menjadi Abraham.
Bapak yang menunjukkan kesetiaan, tanggung jawab kepada anak, bahkan ketika dia harus bawa Ishak untuk dipersembahkan di Moria. Tanggung jawab. Saya bayangkan ketika setunggu puluhan tahun ini anak pas sampai terus Tuhan minta, wih, saya rasa itu hal yang tidak gampang. Tapi dia su Abraham. Dia su adab Abraham. Dia pun istri tanya, Bapak dong, mau pi mana? Piko. Sampai sana dia pun anak tanya, Bapak ini kayu su ada, pisau su ada, api su ada, ini hewan di mana? Saya kira kalau seorang bapak ditanya begitu oleh dia pun anak, sangat sulit itu. Tapi itu masa depan. Ada 1-2 orang datang bilang, saya Pak Pendeta, ini anak dong, ini kita pukul, sudah marah, sudah injak, sudah segala macam sudah, tapi nanti dong tetap begini. Tahu dong ikut siapa? Mereka bilang, kau mau ikut siapa? Kalau bukan ikut dia pun mama, ya ikut dia pun bapak. Masa kau ikut saya? Tidak mungkin. Terus saya bilang begini, Alkitab itu menegaskan, supaya anak-anakmu jadi baik, lakukanlah 3 hal. Supaya anak-anakmu jadi baik, lakukanlah 3 hal. Ini bentuk tanggung jawab. 1, panggil mereka dengan nama yang baik. Panggil mereka dengan nama yang baik. Nanti dong jadi baik. Yanti, Jenny, Tinus. Kalau dia orang rote tambah Boi. Kalau dia sabu tambah Ina, Ama. Kalau dia Sumba tambah Umbu, Rambu. Nanti dia jadi baik. Kenapa ini penting? Karena kita di NTT ini, di Kupang ini, ada banyak orang tua yang panggil dia pun anak bilang, weh babi. Pernah dengar itu kalimat kalian? Ada banyak orang tua panggil dia pun anak babi ini. Nanti sementara anak bikin kayak begitu juga dia marah. Orang tua tidak boleh panggil dia pun anak babi. Pertama karena memang tidak boleh. Kedua, kalau dia pun anak babi, dia pun bapak, karena itu jangan panggil begitu. Kedua, supaya anak-anakmu jadi baik, berikan kepada mereka makanan yang baik. Makanan yang baik itu bukan soal 4 sehat 5 sempurna, bukan soal nasi basi atau tidak. Makanan yang baik ialah uang hasil korupsi, uang hasil judi, uang hasil kupon putih, uang hasil rampasan. Jangan kasih makan istri anak. Tidak boleh, Pak. Uang hasil tipu, tidak dari darah daging. Ini anak dong yang baik. Kenyataan membuktikan bahwa ada orang yang dia hebat sekali, tapi dia pun anak dong kaleleran. Kenapa? Karena kemungkinan besar, ada kemungkinan kasih makan salah ini anak dong. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, berbahagialah engkau, baiklah keadaan. Jadi yang tukang bataro dong lebay sudah berit. Yang tukang judi kupon putih dong sudah. Ketiga, berikan kepada mereka ajaran yang baik. Ajaran yang baik itu ada di Alkitab. Tetapi sekaligus anak-anak itu adalah pelajar cepat. Dorang akan mengulang apa yang dong dengar, melakukan apa yang dong lihat. Kalau bapak biasa tampeleng mama, kita lahirkan satu anak laki-laki yang anggap remeh perempuan. Kita lahirkan seorang anak perempuan yang takut lihat laki-laki. Jadi Tuhan bilang engkau jangan jadi Abraham. Sekarang engkau jadi Abraham. Keempat, habis ini kita bicara Abraham. Setiap kali menyebut nama Abraham, orang tahu kalau Abraham berani keluar dari kampung itu karena ada janji. Abraham, pergilah ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan. Berdasarkan janji itu Abraham berani keluar. Dalam perjalanannya Tuhan rubah. Abraham, engkau harus berjanji untuk jalan. Jalan karena ada janji itu berbeda dengan berjanji untuk jalan. Jalan karena ada janji itu kita akan bertanya, kok siapa yang ada di sana? Kita dapat apa? Ada banyak, karena ada apa dulu baru kita pilih. Itu karena kita jalan karena ada janji. Tapi kalau berjanji untuk jalan, apapun keadaannya, mau seperti apapun, karena kita sudah janji untuk jalan, maka kita mau jalan. Kenapa? Saudara lihat dia pun tantangan. Orang yang kalau hanya jalan karena ada janji akan bermasalah dengan tantangan ini. Kenapa? Abraham dengar, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, terus dia lanjut. Engkau menjadi bapa tapi orang lain akan menjadi raja. Banyak raja-raja akan bangkit daripadamu. Ini panggilan yang agak berat. Kenapa panggilan ini berat, saudara? Karena dia dipanggil duluan tapi dia tidak boleh jadi raja. Dia cukup jadi bapa saja.
Yang jadi raja orang lain. Wih, ini panggilan berat ini. Kita ini kalau kita datang duluan kan mesti kita yang jadi bos. Apalagi bapak-bapak. Ini sekaligus panggilan untuk merendahkan diri. Kamu cukup jadi bapak. Yang jadi raja itu orang lain. Kita ini di rumah susah. Saya bilang ini ibu-ibu dong ini. Bunuh ayam dong kasih bapak itu. Bapak yang makan dia pun dada, dia pun paha. Anak dong dapat kuku. Leher dan kepala. Terus kita omong juga nanti mam tuh bilang, tahu sendiri teh ini bapak pun ayam kesayangan ini jadi. Makan-makan teh ini. Kalau ini isap-isap saja baik ini kuku ini. Padahal bapak ini sudah tinggal mau mati saya ini. Bayangkan ini kita duduk-duduk ini nanti ada makanan nanti bapak duluan saja. Sabar kok bapak bagi dulu. Nah ini akhirnya ini bapak dong ini rasa tidak bisa kalah. Akhirnya bapak-bapak akan sakal sakal su bebe. Padahal yang AB itu anak TK. Anak TK dong kalau ada sekolah kita lewat dong hafal huruf itu dong bilang A, B, BA dibaca. Jadi kalau pulang kota kuju bab tua bilang saya kalau su AA, saya kalau su BB, tanya bab tua bilang TK di dan coba-coba. Itu tanya waktu mati. Yang kedua itu panggilan untuk menjadi berkat. Bapak cukup jadi bapak nanti orang lain yang jadi raja. Itu panggilan untuk menjadi berkat. Panggilan untuk menjadi berkat ini kita mesti berkorban, betul-betul berkorban. Bapak-bapak cukup jadi bapak orang lain yang jadi raja, itu jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku dan seterusnya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Itu berarti akan ada satu waktu di mana kita tidak berdaya. Apakah karena sudah lanjut usia, apakah karena sakit, apakah karena celaka. Tapi waktu orang cek-cek, orang bilang, sondeh, bab tua itu sudah diberkat. Banyak manusia sudah jadi dari bab tua itu, bab tua sudah. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi bebansa. Suatu kali dia bermuncul, orang bilang, beban sudah. Wih, itu bahaya itu. Ini panggilan yang serius. Nah, dari perspektif itulah sekarang antara masa lalu dan masa depan, maka saya akan berikan kesempatan kepada kita semua. Saudara boleh menyatakan apa yang saudara tangkap, apa yang saudara pertanyakan, apa yang saudara ingin katakan kepada kita semua. Biar itu menjadi berkat bagi kita semua. Paling tidak saya mengantar kita dengan kisah tentang Abraham yang luar biasa. Dinamikanya tinggi sekali. Ini panggilan jadi saksi. Saksi itu melihat, mengalami, merasakan. Baru bisa mengatakan kepada orang lain. Saya melayani di Sabu 5 tahun. Satu saat mau ke Pulau Dana, pulau bagian selatan yang tidak ada penghuni juga. Kami tidak ada di jalan, tapi 1-2 nelayan datang bilang, Bapak Pendeta, di Pulau Dana tuh Bapak kita tidur di pinggir pantai, sadar kita sudah di tengah laut. Jadi hampir saya bilang, jadi saya harus bilang, wow. Kita tidur di pinggir pantai, sadar di tengah laut. Kok? Iya. Bapak pernah pi? Tidak. Bagaimana orang bisa percaya pada kita pun kesaksian kalau kita sendiri tidak pernah mengalami? Saya kira ini catatan awal dari kita punya ibadah dan pendalaman Alkitab kali ini. Selanjutnya saya kasih kesempatan kita dulu untuk berbicara sedikit. Yang paling pertama tuh 3 orang bicara duluan berdasarkan kelompok. Yang di sini satu, yang di sini satu, yang di sini satu. Yang mana mau duluan? Oh, sebelah kiri saya kok. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Silakan. Ada? Silakan. Tolong kasih pengeras suara. Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Luar biasa firman Tuhan untuk kita malam hari ini dalam rangka penguatan dan pengembangan iman percaya kaum Bapak di Gereja Moria. Kita boleh dapat belajar bersama dari Kejadian 17 ayat 1 sampai 8 tadi. Banyak hal yang Pak Pendeta sampaikan. Cuma ada beberapa hal yang mungkin perlu kami mendapat penjelasan supaya kami makin paham gitu. Yang pertama bahwa kalau dilihat dari latar belakang kehidupan Abraham, merupakan keturunan bangsa yang menyembah Allah lain. Allah tidak mengenal Tuhan itu siapa sebenarnya. Tapi pertanyaannya, kenapa kok
apa namanya, belum ada, kita cek juga coba di ini, tidak ada catatan Alkitab yang menyatakan bahwa Abraham beriman sebelum dipanggil, bahwa Abraham sudah mengenal Tuhan begitu. Oleh karena itu mungkin kami mendapat pencerahan mengkali kenapa sampai Abraham yang dipilih gitu, sedangkan yang berangkat berniat hati untuk keluar dari Ur Kasdim adalah bapaknya, ya, bukan Abraham, tapi Abraham mengikuti saja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kehidupan Abraham tadi Bapak sudah sampaikan bahwa dia juga merupakan suami yang tidak setia, penakut, ya, takut mati dia, ya, sehingga dia menjual istrinya, ya, menjual istrinya sebagai dia tidak berani bertanggung jawab atas keselamatan istrinya gitu. Tapi tetap saja dia disebut sebagai bapak orang percaya, ya, begitu. Saya kira cukup dulu itu, Bapak. Percaya, ya, begitu. Saya kira cukup dulu itu, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada dua hal yang menarik. Pertanyaan pertama itu adalah, kenapa Tuhan panggil Abraham? Harusnya kan orang lain, harusnya di pembapa. Kenapa Tuhan panggil Abraham? Ini penting. Saya langsung pada refleksi, nanti saya langsung bawa sampai pada refleksi. Pertama, saudara, saya ingin sampaikan begini. Bahwa sesungguhnya ketika Tuhan ingin menentukan dan menunjuk seseorang, Tuhan tidak lihat dari dia sebenarnya. Tuhan tuh punya kriteria sendiri yang kadang-kadang membingungkan kita. Tapi tadi saya di awal saya sampaikan bahwa Tuhan butuh orang yang mau, itu cukup. Yang mau saja. Nanti selanjutnya baru kita atur. Tuhan mau atur seperti apa. Dia datang kepada Yeremia, Yeremia bilang, Tuhan, saya ini tidak pandai bicara, saya masih terlalu muda. Iya, yang penting engkau mau dulu. Nanti baru Tuhan atur gitu. Nah, kita ini kan di awal kita sudah bilang tidak mau duluan. Jadi kalau kita berefleksi, saudara, memang Tuhan itu tidak pernah bergantung kepada manusia. Tetapi kalau manusia mau, itu dia panggil untuk melihat apa yang mau dia kerjakan. Jadi sebenarnya itu pertanyaan itu bawa kita pada keseluruhan kisah Alkitab. Alkitab ini hanya berisi penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa, rencana penyelamatan Allah, kedatangan Yesus Kristus yang janji untuk hidup yang kekal. Rencana penyelamatan Allah di bagian yang ketiga, rencana penyelamatan Allah dimulai dari Tuhan panggil satu orang, namanya Abraham. Dari satu orang menjadi satu bangsa, namanya Israel. Dari satu bangsa itu menjadi seluruh umat manusia, termasuk saya dan saudara. Jadi kalau pertanyaannya adalah kenapa Tuhan panggil Abraham, jawabannya adalah dua. Tentang orangnya itu murni Tuhan punya keputusan. Kita sulit untuk menyelami itu. Tapi tadi saya bantu kita untuk lihat, Abraham sini engkau lihat, mengalami, merasakan, dan kemudian engkau katakan kepada orang lain. Engkau mesti jadi berkat. Padahal dia sejak awal dia belum kenal ini Allah itu seperti apa. Tapi mari yang kau lihat sesuatu. Kedua, memang karena ini ada dalam sebuah konsep besar, yaitu penyelamatan umat manusia. Siapa yang buat manusia ini berdosa? Ya manusia. Karena itu untuk peristiwa keselamatan ini, Tuhan sejak awal mau supaya lihat ini manusia. Kamu lihat ini bagaimana Tuhan yang setia itu menyertai kita. Ketika melihat manusia jatuh dalam dosa, dia tidak tinggal diam, dia berinisiatif. Dalam inisiatif itu dia panggil duluan Abraham, terus dari satu bangsa. Tuhan tuh, saya kapan hari duduk makan dengan teman-teman, waktu duduk makan, saya bilang Tuhan tuh terlalu luar biasa ya. Bayangkan kita ini, dia kasih ada ikan, ada ayam, ada sayur, ada kurus, ada segala macam. Untuk kesukaan kita pun diri kita bisa makan begini. Ini beda dengan robot, beda dengan HP, beda dengan semua. Di sinilah kita melihat bagaimana sebuah kehendak bebas. Tuhan bilang, Adam, ingat, semua dalam taman ini boleh kau makan, ini tidak boleh. Hawa pun sorong tangan begini, Tuhan lihat ke tidak? Tuhan tahu ke tidak? Tahu. Tapi Tuhan tidak pukul di tangan. Dengan maksud apa? Dia mesti bertanggung jawab terhadap semua hal yang dia ambil sebagai sebuah keputusan. Waktu dia sudah jatuh dalam dosa, Tuhan datang tanya, oi kenapa kau begini? Demikian bapak kami. Oh, Tuhan bikin bapak kasih lompakian, kasih makan bapak, terus Tuhan bilang, sekarang keluarlah dari taman. Ada konsekuensi di balik itu. Dalam bahasa Mazmur dia bilang, siapakah yang seperti Tuhan yang menciptakan kita hampir sama dengan semua dia kasih. Ibarat motor, nah gas, rem, ban dia kasih semua. Terus dia bilang, lu bawa sudah. Mau bawa dengan 180 ju, silahkan. Ban ada dua, mah kalau kita mau keluar rumah dengan satu ban ju, silahkan. Tapi kan ada konsekuensi di situ. Nah itu pertama. Kedua, pertanyaannya adalah, kok Abraham ini manusia yang tadi disebutkan
Suami yang tidak setia, bapak yang tidak bertanggung jawab, orang. Kok bisa dia menjadi bapak semua orang percaya nih? Tidak adakah orang yang lebih baik kah? Begitu. Jadi saudara-saudara, memang saya mulai dari teori tentang keselamatan dulu. Teori tentang keselamatan itu begini. Orang-orang pekabaran Injil dong yang mulai omong ini. Dia bilang begini. Dosa itu melanggar kehendak Allah. Betul kok? Pertanyaan kedua adalah, lalu setiap hari kita langgar kehendak Allah berapa kali? Kita ini langgar kehendak Allah berapa kali? Satu hari. Banyak kok sedikit? Oke. Terus orang penginjilan begini. Anggaplah satu hari kita bikin dosa 3 sah. Dosa pikiran 1, perkataan 1, perbuatan 1. 3 ya. Kalau satu hari 3, 1 bulan berapa? 3 kali 30 hari? 90. 1 tahun berapa? 90 kali 12 bulan? 1080. Taruhlah 1000. Kalau 1 tahun 1000 dosa, mari coba kita kali dengan kita umur sekarang. Saya 44 tahun, kali 1000 berarti 44.000. Kau umur berapa sekarang? 23 kali 1000 bisa masuk surga. Makin tua betul makin berdosa Bapak. Kok tiap ini baru 1 hari 3, apalagi kalau 1 hari tidak bisa hitung. Lanjut lagi. Lalu kita baca firman bilang, upah dosa ialah, itu dosa banyak, kok dosa sedikit? Sedikit tidak ya? Dosa ya dosa. Berarti ketika kita Tuhan mau pakai satu orang, sudah tidak lagi pada dia itu siapa. Kalau mau melihat keuntungan manusia ini, wih, kita tidak ada yang baik. Tapi syukur kepada Tuhan yang memanggil Abraham, memanggil Bapak, memanggil kakak, memanggil kita semua untuk menjadi bagian dalam proses luar biasa. Dia panggil satu orang jadi satu bangsa, jadi semua umat manusia. Saya baru tadi menuju sini, saya bikin satu status di Facebook bilang begini. Iblis itu ketika dia tidak bisa buat kita jadi orang jahat, maka dia bisa buat kita untuk menjadi orang yang merasa lebih baik dari orang lain. Dia suruh kita bikin jahat, kita becan mau. Maka dia akan bikin kita kok seolah-olah yang ini rasa dia kayak lebih baik dari ini. Itu juga iblis pun kerja. Jadi itu sulit untuk mau membebaskan diri hidup. Kemudian kita disebut layak untuk Tuhan pakai. Tidak. Atau begini, satu saat ada satu orang ikuti saya punya video tentang kasih itu indah. Dia telepon saya, cari saya punya nomor HP, dia telepon saya. Pak Pendeta, dia kasih tahu. Pak Pendeta, saya ini terganggu dan Pak Pendeta khotbah. Kenapa? Pak bilang kasih itu indah, kita mesti mengampuni segala macam. Terus dia bilang begini, saya menikah baru 1 bulan Pak Pendeta, tapi saya ini pulang rumah sana ketemu saya pu istri tidur dengan laki-laki lain di kami pun tempat tidur kamar utama. Sudah 2 kali Pak Pendeta. Saya bilang bukan 2 kali. Dia bilang, Pak Pendeta, yang Pak tangkap itu 2 kali. Yang Pak tidak tahu itu mungkin ada 30 kali. Itu kita tidak tahu. Jadi, saya tanya dia, jadi? Dia bilang, jadi Pak, cerai. Saya akan cerai. Saya bilang, hai, kau lu punya dasar kau mau cerai. Dia bilang, Pak, kau Alkitab juga bilang begitu. Kecuali karena zina. Terus saya bilang, oke. Kalau begitu saya omong beberapa hal, habis itu pulang lu cerai sudah ya? Saya bilang dia, pertama, ayat Alkitab yang bilang kecuali karena zina, itu tidak ditujukan kepada orang, itu ditujukan kepada orang-orang yang tidak mau diatur. Musa bilang begini, Tuhan tidak mau itu perjanjian, tapi karena lu berkeras hati, ini. Dia belum terganggu. Kedua saya bilang begini, Alkitab tidak bilang bahwa karena dia berzina dari cerai sudah. Alkitab tidak bilang begitu. Dia belum terganggu. Yang ketiga ini dia terganggu. Ketika saya bicara tentang dosa. Saya bilang, dia bilang begini, Pak, menurut Pak dosa berzina itu apa Pak? Menurut Pak berzina itu apa? Berzina itu karena dia kena tangkap 2 kali, itu berzina kan namanya? Dia diam. Saya bilang Alkitab itu bahkan menunjukkan hal yang lebih ngeri tentang dosa perzinahan. Bukan karena engkau kedapatan tidur sama-sama, waktu engkau baru melihat dan menginginkan saja engkau telah berzina. Saya tanya, Pak, pagi-pagi di kantor tutup mata tidak lihat itu ibu-ibu belum di kantor. Apa ini nona dong ada celana umpan semua begini. Terus saya bilang, sudah saya omong itu, saya lihat kok cerai sudah. Beberapa minggu kemudian dia telepon saya, Pak Pendeta, saya tidak jadi cerai. Kok itu hari semua cerai? Saya tidak kawin di pun baik sama Bapak, karena saya belum tentu lebih baik dari dia.
Apa maksudnya? Di hadapan manusia saya bisa menahan diri untuk tidak pencuri. Bisa. Orang masa pendeta yang dipencuri kan tidak mungkin. Tetapi di dalam saya pun pikiran perasaan ini apa orang tidak tahu. Jadi dosa jangan diartikan hanya sekedar apa yang kelihatan. Supaya di titik itu kita paham bahwa Tuhan sampai panggil Abraham bukan karena dia baik. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilidamu, bukan karena kecakapanmu. Semua karena anugerahnya. Kan begitu dia, Pak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Silakan yang dari sini. Ibu-ibu, bapak-bapak. Boleh menyampaikan sesuatu. Orang tua dong, ada yang mau bicara. Silakan. Mike ada di sini. Terima kasih Pak Pendeta. Saya mungkin agak keluar dari judul pembacaan tadi, mungkin di luar. Tetapi satu kalimat yang bisa tersambung dengan apa yang Pak Pendeta jelaskan tadi. Bahwa Abraham itu adalah salah satu orang yang jahat, yang usir Ismail. Usir. Tadi Pak Pendeta katakan bahwa, ini balik. Ini saya ada baca beberapa referensi antara dari sebelah dengan kita, yang mengatakan Ishak atau Ismail yang dikorbankan. Menurut mereka Ismail. Menurut kita Ishak. Yang mereka sangat fokus di situ dan hampir-hampir saya mengiyakan bahwa menurut Alkitab Ismail itu diusir pada saat dia masih kecil, masih bayi. Oleh karena itu digendong. Tadi Pak Pendeta bilang dia sekitar umur 16-17 tahun. Sama seperti kata mereka. Nah, kalau umur itu, apakah patut itu digendong? Nah, itu mereka mengatakan bahwa kita bohong. Mengapa? Karena kita bilang di dalam Alkitab itu, di dalam Alkitab mengatakan bahwa Ismail itu digendong dan ditaruh satu tempat, mau dibuang oleh istri ibunya, tapi dengar dia menangis, akhirnya kasihan. Ya. Karena itu tidak mungkin. Maka Alkitab itu bohong. Mana mungkin anak umur 16-17 tahun kok digendong kayak banget? Nah, jadi saya juga bukan agak memang bingung, karena betul memang saya tidak paham secara ini masalah Alkitab. Jadi saya hanya baca-baca pembanding seperti itu. Kebetulan saya ketemu salah satu itu. Kemudian saya baca di Alkitab bahwa Ismail itu diusir oleh Abraham dan di satu tempat tadi itu dibiarkan oleh ibunya, ternyata dia menangis. Ya. Apa iya dia anak umur 16-17 tahun merengek seperti itu? Ya. Itu juga seperti saya mengiyakan, kata di sebelah bilang, itu tidak. Itu bohong. Masa iya anak remaja merengek digendong? Tidak mungkin. Dan memang logika saya pun demikian, tidak mungkin bisa digendong. Nah, itu yang membuat saya bingung Pak Pendeta. Jadi saya mungkin pada kesempatan ini saya pengen untuk mendapat penjelasan yang detail itu supaya saya agak tidak bingung begitu. Jadi minta maaf tadi sekali lagi kalau saya tidak fokus pertanyaan kepada pembacaan tadi, tapi hanya satu poin yang saya kebetulan Pak Pendeta tadi singgung, bahwa Ismail itu dibuang pada umur 16-17 tahun. Saya teringat di masa lalu yang saya bilang tadi. Itu saya mohon Pak Pendeta memberikan penjelasan kepada kita pada malam ini biar saya mengerti. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mari kita lihat Kejadian pasal 16, Hagar dan Ismail. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dia aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikan kepadanya Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang telah kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu.
Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abraham kepada Sarai hamba itu, di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El-Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Laheroi, letaknya antara Kades dan Berel. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham, dan Abraham menamai anak yang dilahirkan Hagar Ismail. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail. Ini 86 tahun ini. Pembacaan tadi Abraham 99 tahun. Ini pas yang ini sebelum ini siapa lahir ini. Jadi sebenarnya kita bisa dari sini saja kita bisa lihat dia punya jarak. Karena baru lahir itu kan belum langsung dibuang di 86 tahun. Sementara Abraham waktu itu 99 tahun. Dan saya kira ini sudah bisa memberi jawab terhadap. Nah, saudara-saudara, kita kembali kepada pernyataan itu untuk soal umurnya. Tapi yang menarik di sini, saudara, adalah bahwa don di sebelah omong begitu bahwa Ismail bukan Ishak. Kita pun Ishak bukan Ismail. Lalu ini bagaimana ya sebenarnya? Saya ingin mengatakan bahwa begini. Kapan sih itu dong punya buku ada ya? Dong buku ada kapan itu? Kalau kita bicara tentang dong punya agama, dong punya rasul, itu kira-kira 600 tahun setelah Yesus ada baru beliau ada. Sangat tidak mungkin dong buku mendahului kita punya. Sangat tidak mungkin untuk itu. Itu pertama. Tapi yang kedua ini penting, terlalu penting. Saya akan bicara dua hal yang penting ini. Saya baca satu buku ditulis oleh Denny J.A. Dia bicara tentang 11 pergeseran budaya di era Google. Salah satu yang menjadi pergeseran itu adalah dua agama paling besar meyakini dua hal yang berbeda. Apa yang berbeda? Agama yang satu mengatakan Yesus itu, Tuhan Yesus itu tidak mati. Disalib, dia digantikan. Sementara di kita punya percaya bahwa Yesus mati. Kalau ada dua hal yang sangat-sangat berbeda seperti itu, maka sudah pasti satu harus salah, satu harus benar. Tidak bisa dua-dua benar. Tidak bisa dua-dua benar. Karena satu bilang mati, satu bilang digantikan. Tidak bisa dua-dua benar. Itu dulu dia pun fakta pertama. Yang kedua, satu saat saya KKR di Madura. Saya diperhadapkan pada sebuah tantangan menarik. Boleh sebut nama Yesus kok tidak? Boleh sebut nama Yesus kok tidak? Saya singkat, waktu kembali Kupang saya bicara dengan 1-2 orang, dom pendeta nih. Saya bicara tentang Indo, dia begini, kenapa tidak sebut saja Isa Al-Masih? Kok kenapa harus sebut begitu? Karena itu ada di Alkitab, Al-Quran segala macam loh dong ngomong. Saya ingat persis waktu itu, saya telepon saya punya istri, Mama, saya boleh kok tidak sebut nama Yesus Kristus? Saya punya istri jawab saya begini, Papa sebut saja. Kalau kemudian Bapak harus mati karena menyebut nama itu, anggaplah itu sebuah konsekuensi dari pilihan dalam kita pun hidup. Lantas saya membangun pikiran begini,
Yesus Kristus yang ada di Alkitab itu berbeda dengan Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran. Di mana dia pembeda? Saya percaya dia Tuhan, Yesus Kristus. Tapi Isa Al-Masih orang tidak pernah anggap dia Tuhan di situ. Dia hanya seorang nabi biasa. Bagaimana saya diminta untuk kemudian percaya kepada sesuatu yang orang tidak percaya sama seperti yang saya percaya? Bagi saya itu dua hal yang beda. Dengan demikian kembali kepada apa yang beliau sampaikan. Saya ingin sampaikan begini, bahwa dong pembuku mau tulis yang semirip apapun dengan kita, kita berbeda. Supaya kita hanya fokus pada kita punya. Kalau tidak nanti kita, wih ini main banding, ini yang dong punya bilang begini, kita pun bilang begini. Fokus saja di yang kita punya. Sebab lain, kalau kita tidak fokus di kita punya, hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah, kan ini kan pasti kita akan membanding-bandingkan. Nah, di tengah-tengah membanding-bandingkan tuh, kita pakai contoh sah. Satu orang suami kalau dia sempat banding dia punya istri orang lain, yang akan dia cari itu adalah kekurangan. Yang dia cari itu hanya kekurangan. Wih, ini ibu ini baik, pendiam, dia tepu istri kita baru satu kata. Jadi mulai sampaikan, karena itu ada pembanding lah. Begitu. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, kita akan sulit untuk berjalan lebih jauh karena kita selalu diperhadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbeda. Makanya waktu di Madura saya ambil keputusan, Yesus Kristus itu berbeda dengan Isa Al-Masih yang tertulis di situ. Supaya saya fokus di saya punya Yesus Kristus yang saya percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena yang tertulis di situ dong tidak pernah anggap dia Tuhan dan Juru Selamat. Apalagi dalam perkembangannya mereka tidak pernah meyakini bahwa Yesus mati. Yesus hanya digantikan. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya berbicara tentang pertumbuhan di gereja kami. Saya bilang orang yang susah bertumbuh itu adalah mereka yang suka pindah-pindah gereja. Ini hari di GMIT, besok di GSJA, lusa di GBI, oh itu nanti susah bertumbuh. Karena dia hanya akan berhadapan pada pertanyaan, baptis mana yang betul? Ini menyembah seperti apa yang benar? Nah ini kita akan menghabiskan waktu di situ. Di lebih banyak jadi saya tidak bermaksud untuk mengatakan kita tidak boleh mengkritisi sesuatu. Saya tidak, justru para pendeta harus berkhotbah dengan kritik teks, kritik historis. Tapi orang yang misalnya dia ini hari ada banyak jemaat gemit, ini kan ini hari dia gereja di Moria, nanti sebentar siang dia suruh gereja di GBI mana kok, itulah itu kita kepala sakit. Nanti kita akan menghabiskan waktu di soal-soal yang seperti itu, dan saya kira itu cukup berat untuk kita ini bertumbuh. Perjalanan bersama Tuhan adalah sebuah perjalanan untuk menemukan jawaban, bukan pertanyaan. Apa maksudnya? Saya pakai contoh. Saya pakai contoh tuh begini. Nuh bikin batra, dia tidak bertanya. Padahal harusnya dia bertanya. Kok laut di mana? Begitu. Habis itu, Nuh nanti ingat bikin dia bertingkat-tingkat. Dia tidak tanya. Nuh nanti bikin kamar banyak-banyak. Dia tidak tanya. Nanti ketika air mulai naik semua, baru saya mengerti sekarang kenapa Tuhan suruh saya buat ini. Waktu Tuhan izinkan ini binatang-binatang mulai masuk, baru dia bilang, sekarang saya tahu kenapa kita mesti bertingkat-tingkat. Bayangkan kalau saya pun kamar begini di sebelah kandang babi. Dia mulai mengerti maksud Tuhan di sini dalam proses itu. Waktu suruh buat kamar-kamar baru dia tahu. Oh, ternyata memang mesti kamar-kamar. Padahal hanya 8 orang, suami istri berarti 4 kamar cukup. Setelah singa masuk, harimau masuk, ular masuk, baru dia bilang, memang harus kamar-kamar. Kalau saya kasih kamar yang lebar, keluar saya subah bangka kiri kanan. Jadi itu pun juga yang dialami oleh Yusuf. Ketika dia pun saudara dong tunduk kau sembah di benjangan, bukan kamu yang menyuruh aku, tapi Tuhan yang menempatkan aku. Itu prosesnya cukup panjang baru dia ambil sebuah kesimpulan tentang iman. Nah, kenapa tadi saya minta kita fokus kepada apa yang kita imani? Jawabannya adalah begini. Presiden Indonesia ini siapa? Jokowi. Kalau saya tanya, saudara tahu dari mana? Pas saudara akan bilang televisi, koran, radio, baca dia punya biografi segala macam. Berdasarkan pengetahuan ini, coba sekarang kita pergi ke Istana Negara. Kira-kira kita bisa ketemu Pak Jokowi kotol. Pas sampai pas pampres akan tanya, siapa? Saya menobe Bapak. Dari mana? Dari Kupang. Datang untuk pulang. Padahal kita sudah tahu tentang dia. Lalu kenapa Jokowi punya istri dan anak tidak diinterogasi begitu?
Kenapa Jokowi pu istri anak tidak menurut saudara Jokowi pu istri anak ke Istana Negara ditanya begitu oleh Pas Pampres kok tidak? Kenapa dong tidak ditanya tapi saya ditanya? Jawabannya ringan saja. Karena mereka bukan sekedar tahu tentang Jokowi, tapi dorang punya relasi dengan Jokowi. Relasi itu yang memungkinkan dong memahami sesuatu yang lebih dari perjalanan hidup bersama-sama dengan Jokowi. Kalau saya kan hanya tahu saja karena baca dia punya buku segala macam. Itu di titik yang paling tinggi dia persis seperti doa. Doa bukan kata-kata, doa relasi. Masih banyak orang tuh berdoa tuh berkata-kata, bukan berrelasi. Kalau saya dengan adik ini kami dua kenal baik, kami dua punya relasi. Saya jalan kaki, dia naik motor, ketemu saya di jalan, tanpa saya minta dia berhenti, tanpa saya minta. Karena kami dua punya relasi. Pak Pendeta mau kemana? Naik, karena kami dua punya relasi. Tapi kalau kami dua tidak kenal, tidak punya hubungan, tidak ada relasi, saya jalan kaki, dia naik motor, ketemu saya di jalan, dia berhenti juga, dia bilang, ojek kok om. Ini dia cek. Jadi relasi itu paling penting. Nah bagaimana relasi itu? Fokus. Fokus. Kita boleh tahu, boleh belajar semua hal, tapi hal yang menyangkut dengan iman kita mesti betul-betul putus di situ, fokus di situ. Saya kira itu yang saya sampaikan. Dari sebelah silakan. Ibu-ibu dong badan besar-besar di sini. Silakan. Ibu pendeta jangan, biar yang silakan kok. Mama kok. Mike so ada di situ, terjadilah. Maka jadilah. Silakan. Buat kita. Salam. Ya, saya hanya mau menyampaikan beberapa hal yang tentunya berhubungan dengan bahan atau perenungan yang sudah Bapak Pendeta sampaikan dalam kaitan dengan penyegaran dan juga membangkitkan semangat kaum bapak di Jemaat Muria Liliba. Ini yang menjadi fokus dari pikiran saya. Sungguh yang pertama, sungguh saya dan tentu kami semua bersyukur dengan pelayanan yang terjadi pada hari ini bersama dengan UPP dan BP Kaum Bapak Muria Liliba, dapat menghadirkan Bapak Pendeta Yandi Banobe untuk bisa membawakan PA bagi kita dengan materi-materi yang begitu menyegarkan. Dan harapan besar dari saya sebagai salah satu pelayan di sini tentunya juga dengan Mama Pendeta Jen, bahwa kehadiran Pak Pendeta Yandi dan juga pelayanan PA pada malam ini terutama sungguh bisa menjadi berkat dan menjadi sebuah dorongan motivasi untuk kaum bapak Jemaat Muria Liliba bisa lebih bersemangat, bisa lebih membangun satu pola pemahaman, pola pikir yang baru seperti Abraham yang menjadi Abraham terhadap pelayanan kaum bapak di Jemaat Muria Liliba. Itu yang paling utama, karena itulah sesungguhnya yang saya lihat secara tersirat dari tujuan dari PA dengan menghadirkan Bapak Pendeta Yandi Banobe di sini. Sehingga pada hari-hari yang akan datang dalam pelayanan kaum bapak, apapun itu program-program kaum bapak, ya, walaupun Bapak Pendeta Yandi tidak ada, tetapi kehadiran kita akan semakin baik. Amin Bapak-bapak. Amin. Iya, puji Tuhan. Saya catat yang bilang amin. Ya, tentunya ada hal-hal yang patut direnungkan dengan sungguh oleh kita sekalian mengikuti PA saat ini dalam materi yang ada, yaitu bahwa yang pertama, Allah membuat perjanjian kasih karunia itu dengan Abraham, bukan dengan Sarah. Bapak-bapak perlu merenungkan. Saya sangat senang sekali dua pertanyaan kritis yang bisa membuka wawasan dalam Alkitab bagi kita semua. Tetapi mari kita juga melihat Allah membuat perjanjian kasih karunia itu dengan Abraham, dengan kepala keluarga, dengan bapak, suami, ayah dari keluarga Abraham dan Sarah. Bukan dengan istri atau dengan anak-anak. Itu berarti bahwa bapak-bapak lah yang Allah rindu untuk memakai menjadi berkat bagi keturunan bapak-bapak. Bahkan kalau bisa sampai 7 turunan ke depan. Bapak-bapak dalam keluarga itu adalah imam, kepala, penuntun, teladan bagi keluarga. Karena itu maka
mulai ke depan kita renungkan, jangan lagi memakai alasan sibuk. Memang benar di sini sebagian besar itu ASN, semua diikat dengan waktu kerja. Tetapi janganlah alasan sibuk itu kemudian menjauhkan kita dari persekutuan. Kalau sibuk betul ya puji Tuhan. Tetapi kalau ada di rumah terus bilang sibuk, ya itu yang perlu direnungkan dan dibaharui kembali dari Abram menjadi Abraham. Yang kedua, tadi Bapak Pendeta katakan bahwa bapak-bapak itu atau kaum laki-laki itu lebih suka yang berat-berat, mama-mama bagian ringan-ringan. Atau dengan kata lain, superior itu bagian laki-laki, inferior itu bagian perempuan. Tetapi menurut saya kalau dalam hubungan atau membangun hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan dan relasi dengan Tuhan, tidak ada superior dan inferiornya. Amin kusone Bapak. Ya, amin lagi. Ya. Jadi tidak ada superior dan inferior kalau kita bawa itu dalam persekutuan dengan Tuhan. Kalau di luar mungkin, dalam rumah mungkin, tapi dengan Tuhan itu harus dibuang jauh-jauh. Karena apa? Karena semua kita butuh Tuhan. Semua kita punya kelemahan. Semua kita harus bersandar pada Tuhan. Minta maaf Bapak, tapi beberapa waktu lalu kita pertemuan Klasis Kota Kupang Timur, ada di muat data dalam masa pandemi ini, kematian terbesar dalam Klasis Kota Kupang Timur itu, artinya dari jumlah yang dahulu dan jumlah yang sekarang itu, yang menurun banyak itu Bapak-Bapak. Ya, saya renungkan ini, kenapa Bapak-Bapak pun jumlah yang menyusut. Itu berarti bahwa angka kematian itu lebih tinggi di kaum laki-laki. Kenapa? Karena beban hidup. Karena apa? Tantangan hidup. Karena tanggung jawab di pundak itu terlalu berat. Karena itu kalau Bapak-Bapak tidak dekat dengan persekutuan, tidak bersandar pada Tuhan, dan tidak terus membawa hidup pribadi, keluarga dengan Tuhan, maka sedikit tantangan jatuh. Seperti pohon yang tinggi, tetapi di dalamnya lubang. Itu orang bilang semut sumakan di dalam. Karena itu jangan pernah kita menjauhkan diri dari persekutuan, tetapi kita buang semua pemahaman yang salah pada kali yang lalu, dan ke depan mari kita lebih saling mendukung, saling menopang, saling membangun semangat untuk pelayanan kaum Bapak Muriali Liba bisa lebih baik dan lebih menyukacitakan Tuhan. Baik, mungkin untuk saya dalam PA malam ini saya hanya penegasan saja, tetapi saya ingin menambahkan sedikit dari pertanyaan Bapak Ju. Ya, tadi Bapak Pendeta sudah fokus pada ajaran kita. Ya, saya ingin menambahkan sedikit. Memang terlalu banyak hal di dalam Alkitab ini yang akan menjadi pertanyaan bagi saudara-saudara kita. Karena itu kalau kita mau terpengaruh dan terbawa, pasti tidak akan selesai. Bahkan sampai saat ini pun, iman kita, agama kita itu selalu menjadi sasaran. Kalau Bapak melihat di Facebook, YouTube, mengerikan. Bahkan ada yang bilang itu ada jin tergantung di salib. Saya dengar itu, saya mendidih betul. Tetapi untuk apa kita mau peduli dengan mereka? Mari kita bangun, kita punya iman dan persekutuan dengan sungguh. Kalau soal umur, perhitungan pada masa Abraham, Adam, zaman PL itu, bisa saja berbeda dengan perhitungan umur pada zaman sekarang. Kalau kita lihat orang usia nabi-nabi, orang-orang dalam perjanjian lama itu, kalau Set itu dia bisa berumur 912 tahun. Itu dalam Kejadian 5 ayat 6 sampai 8. Adam itu dia berumur 930 tahun. Dan Enos itu 905 tahun. Kejadian 5 ayat 9 sampai 11. Ya. Kalau kita bawa pada hitungan pada masa sekarang, itu tentu tidak mungkin. Karena itu maka ada juga ahli Alkitab yang membuat penafsiran usia atau umur pada zaman perjanjian lama, perhitungannya mungkin berbeda dengan perhitungan kita. Karena itu mungkin pula yang terjadi pada Ismail yang ditaruh di pundak Hagar oleh Abraham untuk lari dari Sarah. Ya, mungkin itu sedikit tambahan dari saya, tetapi saya setuju dengan Pak Yandi, kita fokus pada iman dan ajaran kita dalam Alkitab. Mungkin itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam. Terima kasih banyak. Pertama kembali ke itu, kalau kita lihat kisah di pasal 21, saya baru lihat nih kisah pasal 21 ketika Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Kisah itu tertulis kalau kita baca itu ketika melihat Ishak bermain dengan Ismail. Bermain itu pasti bukan anak yang masih kecil.
Dia pasti sudah besar. Siap. Oh iya. Nah, tapi kalau kita pakai perhitungan yang tadi Ibu Pendeta bilang itu menarik. Karena kalau dong hidup bisa sampai 900 tahun, itu 17 tahun itu kecil itu. Kalau dong bisa hidup sampai sejauh itu 17 tahun itu kecil sekali tuh. Ya. Karena dong bayangkan hidup 700 tahun, 800 ini. Ya mungkin itu logikanya situ. Oke. Ya saya kira itu dia punya apa? Ya, nanti saya kasih. Ya, silakan. Nah, Bapak duluan, Bapak yang angkat tangan duluan, nanti saya kasih. Silakan Bapak duluan. Terima kasih Bapak Pendeta. Saya ingin mau bertanya satu pertanyaan begini. Ketika Tuhan Allah panggil Abraham dan suruh dia keluar, apakah pada saat itu Abraham sudah tahu bahwa itu Tuhan Allah? Atau dia belum tahu tapi dia ikut sah? Kira-kira ke mana, Bapak? Terima kasih. Saya kira untuk jawab ini kita baca pasal 12, pasal 17 jelas. Akulah Tuhan Allahmu. Dia Tuhan bilang begitu. Jadi itu berarti Tuhan bukan saja memanggil, tapi memperkenalkan diri. Supaya Abraham tahu siapa yang memanggil dia. Kalau kita baca pasal 17 tadi, kita lihat dia bilang, akulah Tuhan Allahmu yang ini, akulah Tuhan Allahmu. Jadi sekaligus Tuhan. Jadi itu membuat dia menjadi tahu siapa yang memanggil dia keluar. Saya kira itu, Bang. Oke. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Eliezer Teof. Saya hanya mengomentari saja diskusi kita malam hari ini. Diskusi kita malam hari ini atau ya, pemahaman Alkitab malam hari ini, dia bermain dalam dua area. Ya, ke kiri, ke kanan. Area ke kiri tidak bertanggung jawab. Ya, wilayahnya Abraham. Area ke kanan bertanggung jawab, wilayahnya Abraham. Ketika Abraham mau menjadi Abraham, dia harus berada di titik nol dulu. Dia mengosongkan dirinya untuk menerima apa kata Tuhan. Kalau tidak mengosongkan diri, bagaimana Tuhan bisa hadir dalam dirinya? Karena itu, nilai membangun relasi dengan Tuhan seperti yang baru saja disampaikan, perlu. Membangun relasi itu ya merebut hati Tuhan. Membangun relasi dengan Tuhan itu sama dengan bagaimana kita merebut hati Tuhan. Ya, merebut hati Tuhan, mengosongkan diri dan mau memberi diri untuk apa yang Tuhan mau pada kita. Itu pertama. Yang kedua, saya senang dengan tadi disampaikan Mama Pendeta Vivi. Kami kaum Bapak ini kadang sibuk. Saya tadi hadir juga karena diajak Bapak Herman. Saya kebetulan bawa istri olahraga dulu di sana, di Eltari. Saya bilang nanti sebentar saya akan ikut, tapi saya masih olahraga. Istri mau kembalikan jantungnya yang rusak sedikit. Tidak setia area kiri, setia area kanan. Dua area ini bermain dia. Ketika saya misalnya yang sibuk dan harus urus istri lagi, ketika Pak Herman membangun relasi dengan saya, mari kita pergi ke sana karena ada Pak Yandri Manobe hadir. Saya bilang saya tahu, tapi sebentar saya jam 8 baru ke gereja untuk ada kegiatan dengan Ibu Pendeta Mama Jen. Mampu merebut hati saya, membangun relasi dengan saya. Saya akhirnya mengambil sikap untuk hadir juga bersama-sama pada malam hari ini. Itu artinya apa? Ketika kita mampu membangun relasi dengan orang lain, mampu merebut hatinya, apakah kaum bapak, pengurus kaum bapak, atau apakah pendeta, atau apakah kita dengan relasi dengan sesama. Kalau kita mampu merebut hati orang lain, pendeta berkunjung ke rumah jemaat, ya, kaum bapak selalu mengajak. Kalau mampu merebut hati orang lain, mampu membangun relasi, pasti kita akan secara bersama-sama melakukan sesuatu. Demikian yang dapat saya komentari. Baik, terima kasih. Saya kira untuk yang pertama itu sangat berkaitan dengan bahasa perjanjian barunya adalah lahir baru. Engkau harus lahir baru. Abraham itu masa lalu, Abraham masa depan. Nah, dia butuh lahir baru. Yohanes pasal 3 menyebutkan dengan baik bahwa Nikodemus ketika datang dengan sejumlah pertanyaan tentang Yesus bilang engkau harus dilahirkan kembali dulu. Dilahirkan kembali untuk memahami dengan baik sesuatu yang Tuhan mau kerjakan.
Kalau tidak nanti dia pemikiran itu terlalu terbatas. Sehingga dalam posisi lahir baru itulah Tuhan sebenarnya ingin kasih tahu supaya engkau pun cara berpikir berubah. Karena pertobatan itu dimulai dari perubahan cara berpikir. Jangan langsung tahan tindakan. Karena begini, 31 Desember itu kita biasa masuk bikin lampu agak sedikit redup, baca puisi, musik kecil-kecil, baru suruh kita tulis memang dosa yang mau kasih tinggal bersama tahun lama. Karena kita mau masuk tahun baru. Separuh menangis baru tulis. Pulang bakar. Ternyata minggu kedua bulan Januari dia gila ulang. Karena dia langsung berusaha tahan diri. Padahal di sini pertobatan itu harus pertobatan cara berpikir duluan. Cara berpikir membentuk perilaku, perilaku membentuk kebiasaan, kebiasaan membentuk budaya, budaya membentuk karakter. Jadi pertobatan mesti dari sini. Kalau saya bilang Bapak ini baik, dia mau jahat karena manapun saya bilang dia baik, kan ini bilang baik. Kalau saya bilang Bapak ini tidak baik, Bapak tua mau bilang dia baik karena manapun saya akan bilang jangan lihat begitu teh. Jadi ini mesti duluan. Itu pertama. Kedua, saya bawa materi di pertemuan raya kaum bapak sinode tahun berapa, dong minta saya bawa materi. Pas sesi pertanyaan itu pertanyaan terlalu banyak, saya catat itu 1,5 lembar HVS. Terus waktu mau jawab saya jawab bilang begini, ini pertanyaan semua ini jawaban gampang sah, kecil sah, gampang. Dong sedikit tertantang dengan saya pun kalimat itu. Kenapa Pak Pendeta bilang gampang? Saya bilang begini, Bapak dong, waktu Bapak dong itu menikah, Bapak dong bukan saja dinobatkan jadi suami, Bapak dong ini jadi imam dalam keluarga. Saya mau tanya Bapak dong, fungsi imam dalam keluarga ada jalan kok tidak? Kalau fungsi imam dalam keluarga jalan, maka ini pertanyaan semua tidak ada. Kok Bapak dong bertanya apa yang gereja buat, apa yang sinode buat, apa yang gereja buat, apa yang sinode buat. Tapi kalau fungsi imam dalam keluarga Bapak dong jalankan, mungkin satu saat gereja akan dapat nota dari Bapak dong yang begini, minta maaf, kami tidak terima ibadah rumah tangga di kampung rumah. Kenapa? Karena kami setiap hari ibadah, saya yang pimpin. Tapi karena Bapak-Bapak dong tidak melaksanakan itu, makanya Bapak dong tanya apa yang gereja buat, apa yang sinode buat, apa yang gereja buat. Tapi kalau kita sudah jalankan itu, selesai. Berikut. Ibadah tuh kotong harus taruh di otak, dia penting. Tadi duduk bercerita dan beliau saya bilang begini, boleh kita jawab. Kalau sebentar pulang dari sini, kita lupa HP. Menurut saudara kita datang ambil kok tidak? Pas mau sampai rumah begini, lupa HP. Aduh, ambil kok tidak? Kenapa kau tidak lepas kok koster dapat sudah? Kenapa kau kembali ambil? Karena apa? Mahal, penting. Coba sebentar pulang dari sini lupa tisu yang sudah dipakai, yang sudah lupa buang di tempat sampah. Datang ambil kok tidak? Kenapa tidak datang ambil? Kan dia tidak penting kan? Nah, apa yang ingin saya katakan? Kalau sesuatu itu penting dalam hidup kita, sesulit apapun kita akan menemukan jalan. Tapi kalau sesuatu itu tidak penting dalam hidup kita, segampang apapun yang kita temukan itu alasan. Pasti alasan. Bapak, kenapa tidak pergi ibadah? Sebenarnya saya pergi. Tapi, kalau sudah tapi itu dia sendiri bilang. Sesuatu itu kalau kita tahu dia penting, woi, itu biar kita sulapar mati mau masuk rumah, tapi kotong pembalik motor langsung telepon koster dulu, lihat saya HP dulu. Lihat di mana, pokoknya lihat di itu bangku. Mama tadi duduk di bangku mana, pokoknya semua bangku saya duduk, kami mau lihat. Kita agresif ketika kita tahu itu barang penting. Biasanya kalau kita tidak tahu, kalau kita rasa dia tidak penting, ya sudah kita. Ada bapak-bapak dong yang sesuai hafal dong. Kalau kita ibadah di rumah rumah nanti dong kasih tahu. Pak, kalau mama sampai om bilang, Bapak ada lembur sedikit, itu bab tua yang telepon, bab tua yang kasih tahu bilang, sudah mama dan itu. Ketiga, ada satu hal yang penting sekali, terlalu penting. Ingat bahwa pendeta atau siapapun itu dia hanya bisa menyampaikan. Yang merubah orang sebenarnya bukan pendeta, Roh Kudus yang merubah. Tidak akan ada manusia bikin tobat manusia, tidak ada. Yang menobatkan orang itu adalah Roh Kudus. Supaya pendeta itu tidak ada jasa di situ. Karena ada banyak orang tua tuh dia tidak datang ibadah kaum bapak, terus dia datang. Kenapa datang? Ais mam tua su telepon, terus datang. Jadi dia datang, tapi sesungguhnya dia tidak datang. Karena di mam tua su telepon lah, waktu zombi susah lah. Akhirnya dia datang, mah itu dia tidak datang sesungguhnya. Saya bawa PA di gereja Silo, naik hotel. Botong PA begitu, terus tiba-tiba ada satu orang tua dia bangun bicara. Dia bilang begini, Pak Pendeta, saya butuh perkenalkan diri. Saya setelah disebut nama dia kasih tahu, tugas hari-hari saya polisi.
Terus di rayon, saya penatua. Saya mau minta Pak tolong tanggapan dulu buat saya. Kenapa? Jemaat di rayon di mana saya melayani itu Bapak, judi, mabok, dan pemalas gereja itu di mata biji. Dong mabok dulu di sini. Sebagai polisi saya terganggu. Sebagai penatua, kan itu jemaatnya. Saya sangat terganggu. Bapak bisa omong sedikit kok. Jadi saya senyum. Waktu saya senyum, beliau Pak Pendeta minta maaf. Saya pertanyaan terlalu remeh kok. Sampai Bapak senyum begitu. Sebenarnya tidak. Saya senyum ini karena saya yakin ada satu hal yang Bapak tidak pernah lakukan. Dia tanya, apa itu? Saya tanya dia, Bapak kenal itu orang yang duduk main judi di situ, minum mabok di situ? Tahu Bapak? Oh itu jemaat dan kita bertetangga nah Bapak? Oke. Berarti Bapak tahu dia pun nama? Iya. Saya mau tanya, ada berapa kali Bapak berdiam diri menghadap Tuhan dan sebut dia pun nama satu-satu? Bapak pernah lakukan itu? Ini orang tua di Air Mata terduduk. Beberapa bulan kemudian dia ketemu saya, dia pegang tangan. Pak Pendeta terima kasih. Benar ya Pak Pendeta. Dia berdoa menyebutkan nama-nama itu orang. Ketika waktu Tuhan sudah datang itu selesai. Dengan cara itu. Kita pun tugas itu berdoa. Supaya ketika datang, betul-betul kita hadir dalam, ya betul-betul kita hadir. Sebagai orang yang Tuhan mau pakai. Tapi saya pakai tadi, antara penting dan tidak penting itu. Ibadah tuh kalau penting, koto mau karmana pun. Saya khotbah di kampung saya bilang begini. Ini pembagian bantuan tunai langsung ini jam berapa? Besok jam 9. Nanti pisahnya jam berapa? 6:30 Bapak. Hei kok kenapa tempo kok jam 9? Ay Bapak nanti. Barang kalau kita rasa dia penting, dia butuh tuh, wah itu. Terus kita manusia ini justru satu. Gereja di sini biasa jam berapa Pak Pendeta? Jam 8 ini Bapak Mama susiap habis. Susiap bagus-bagus ini susiap. Tapi dong belum datang. Nanti pendeta ini dan Anda Bapak Mama. Kok jam 8? Kenapa soal pilih? Ih, belum ada orang. Kok Bapak dan Mama yang orang sudah? Kok mau orang mana lagi? Kita ini terlalu batasi deh orang begitu. Kalau masing-masing sudah terasa semua. Nah itu kita pun tantangan masa gini. Tapi dalam kaitan dengan itu semua, beta ingin sampaikan begini. Kekristenan di Indonesia itu masuk dalam struktur berbangsa dan bernegara. Di negara lain itu kan agama tidak masuk dalam struktur berbangsa bernegara. Kita mau ada agama, kok tidak ada agama, kok orang tidak penting. Tapi di Indonesia agama masuk sistem berbangsa bernegara. Mau jadi guru mesti ada agama, mau jadi pendeta mesti ada agama, mau jadi polisi mesti ada agama, mau jadi anggota dewan mesti ada agama. Akhirnya semua orang bisa beragama, tapi belum tentu beriman. Karena tuntutannya mesti ada agama nah. Karena itu kita bisa lihat klasifikasinya. Saya membedakan dia dalam 3. Pertama, beragama tapi tidak beriman. Kristen di Indonesia di bawah penjajah, apalagi di NTT. Penjajah yang bawa itu pendekatannya paternalistik, feodal. Kita udah bilang, hei hari Minggu pergi sekolah Minggu. Anak nanya, kau pergi sekolah Minggu buat apa? Anak kecil saya omong, lu tanya lagi. Tidak memberi jawaban. Pendekatannya feodal, paternalistik. Akhirnya orang berdiri terus siram air. Karena siapa? Kristen. Bayangkan pendasarannya bermasalah. Ini tingkat paling rendah. Ada agama tapi tidak ada iman. Kedua, bertobat tapi tidak berbuah. Banyak orang sudah bertobat tapi tidak berbuah. Orang yang bertobat tapi tidak berbuah itu ceksa. Di ibadah manapun kesempatan nanti untuk dia bercerita atau bersaksi dan dia bilang waktu tahun 1970 pindah lagi ibadah sebelah dia ulang lagi waktu tahun 1970. Pindah lagi sebelah dia ulang lagi waktu 1970. Satu saat dia berbangun orang bakor bilang 1970 cuma aku. Karena dia hanya ada pada masa lalu 1970. 2020 dia tidak ada. Dia di 1970 sah. Nah, yang paling hebat itu di klasifikasi yang terakhir, kelas paling tinggi itu dia pun nama berbuah. Berbuah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah. Kalau mau Tuhan dipermuliakan itu dia pencarian satu, berbuah. Pertanyaannya adalah berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Banyak orang biasa bilang susah, padahal jawabannya gampang. Berbuah bagi Tuhan itu gampang. Kenapa? Kalau ada ranting di sini, ranting yang melekat pada pohonnya, buah keluar yang sendirinya tanpa disuruh. Yang cari makanan namanya akar, akar kirim ke daun, daun ada proses fotosintesis di sana. Habis itu makanan dikirim menghasilkan buah, tidak disuruh. Banyak orang rindu berbuah tapi tidak melekat pada pohon. Itu dia masalah.
Jadi kita bisa tahu kita ada di yang bagian manapun untuk melihat itu. Tapi saya kira ini hal-hal yang penting bagi kita untuk kita dari sehari ke sehari melihat bagaimana. Kita bapak-bapak ini juga kadang-kadang nanti masih kuat-kuat tidak melayani nih, tidak ibadah. Nanti kok sakit berat baru datang bilang, kalau bisa biar saya diaken dua. Oh ini berat. Oke, 2 orang lagi kok, 2 orang lagi terus kita selesai ya. Oke, ada kok, boleh kok, silakan. 1, oke boleh semua ngomong, silakan ya. Ya, silakan kakak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam. Dari saya bukan pertanyaan, tapi kalau bisa dibilang bentuk ini protes dari anak-anak. Begini, Mbak Pendeta, menurut saya di negara kita ini doktrin yang salah terhadap anak-anak. Kenapa doktrin yang salah terhadap anak-anak untuk hak anak-anak? Kenapa saya katakan seperti itu? Dulu kalau ini perempuan bilang kalau mau sekolah tinggi-tinggi juga tetap kembali ke dapur. Habis itu walaupun perempuan sekolah tinggi-tinggi tetap kembali ke dapur, dan laki-laki dia akan jadi pemimpin. Itu doktrin yang salah dari dulu menurut saya. Dan tetap berlanjut sampai sekarang. Kita lihat saja di pemerintahan, kalau kita lihat ada undang-undang bahwa keterwakilan perempuan 40%, tapi sampai sekarang itu tidak akan terrealisasi. Kenapa? Karena doktrinnya yang salah. Contoh, kalau perempuan, seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendeta tadi, bahwa kalau perempuan keluar malam tidak diizinkan oleh orang tua. Tapi sebenarnya menurut saya, untuk melakukan sesuatu itu kita harus melihat, menyaksikan, dan kita terlibat. Perempuan itu banyak terlibat dalam pelayanan. Kenapa saya katakan itu? Misalnya kalau di gereja, perempuan banyak terlibat dalam pelayanan, tapi laki-laki tidak. Laki-laki cuma piantar saja. Biasanya begitu. Kenapa begitu? Karena orang tua punya pemahaman bahwa pelayanan di gereja itu adalah pekerjaan ringan. Sedangkan di luar atau di masyarakat yang butuh laki-laki terlibat secara total. Habis itu saya belajar lagi dari satu perempuan, ibu anggota dewan dari Kabupaten Kupang. Waktu dia masih kuliah dan proses belajar, mama tua aktif sekali dalam kegiatan-kegiatan sosial, baik di organisasi dan lain sebagainya. Namanya, menurut saya, kalau perempuan dibiasakan untuk terlibat dalam tantangan-tantangan di masyarakat atau di medan layan, menurut saya dia akan terbentuk. Kita juga lihat figur-figur perempuan yang luar biasa di NTT, misalnya Ibu Emi Nomleni, Ibu Ketua Sinode, itu karena mereka dibiasakan. Jadi menjadi pertanyaan saya, kalau laki-laki juga dibiasakan atau didoktrin untuk ada dalam pelayanan, maka laki-laki juga akan lebih hebat. Seperti mereka hebat dalam kegiatan-kegiatan ke masyarakat di pemerintahan begitu. Yang kedua, menurut saya kalau misalnya dalam pelayanan begitu laki-laki tidak dibiasakan, maka dengan sendirinya dia akan menolak. Seperti Bapak Pendeta katakan tadi bahwa biar lu yang bisa. Itu kita akan omong di perempuan. Tapi mari kita susun strategi atau susun cara bagaimana sehingga laki-laki itu bisa ada dalam pelayanan. Dan pertanyaan saya, bagaimana memotivasi laki-laki untuk terlibat dalam pelayanan di gereja? Karena di pemerintahan mereka sudah didoktrin. Oh, nanti kalau kamu terlibat di sini, nanti kamu jadi kepala di sini atau di sini. Coba di gereja atau di KIMI juga didoktrin begitu, maka laki-laki akan terlibat aktif dalam pelayanan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Saya di sini kapasitas sebagai kiai, sebagai badan pengurus Pak, bersama UPP saya di sini. Jadi kemarin kita sama-sama ke rumah jabatan sana.
dari Bapak untuk kalau bisa ini malam hadir. Nah, ternyata doa kami terkabul. Nah, jadi kami sangat syukur sekali karena Bapak sudah ada bersama dengan kami dan memberikan kaum Bapak yang hadir ini untuk kita sadar bersama-sama kalau menyangkut ibarat kaum Bapak atau kegiatan dalam kaum Bapak, kita diminta untuk hadir. Nah, yang berikut saya ingin tanyakan mengenai masa lalu, masa depan, dan masa yang akan datang. Jadi kalau masa lalu ya apa yang kita lakukan sejak kita masih remaja sampai dengan saat ini, nah, bagaimana caranya untuk kita bisa bertobat. Yang kedua, kita orang tua bisa duduk di masing-masing cari. Saya umur sudah 64 Pak, ini umur 64 tahun. Jadi ngomong-ngomong curhat sana curhat sini, terus ada pertanyaan, bisa masa surga tidak? Jadi tanya ada yang bilang saya masih berat. Saya bilang karena mesti ragu-ragu. Saya punya pendapat bahwa saya pasti masuk surga. Kenapa? Saya punya teman di dalam. Dan saya dari jauh pasti dipanggil masuk. Kalau orang lain pasti ini tapi saya punya teman di dalam. Dan pasti saya masuk. Yang berikut, saya di situ ada beberapa orang Islam yang kita saling bergaul. Ini mengenai masalah. Saya lempak. Kita masa lalu itu kayu batu kita bisa gigit. Kita seumur begini kita bisa gigit apa-apa, bubur pun kita bisa gigit. Jadi kalau Pak punya keyakinan seperti apa ya, selagi Pak masih muda, sedangkan kami sudah begini ya kami sudah apa-apa. Tetapi kalau berbicara tentang kitab-kitab, kalau Pak punya kitab yang benar, kita bisa buktikan. Lalu kalau kami punya kitab yang benar, kami bisa buktikan. Nah, jadi memang selalu kontradiksi, tidak pernah bertemu. Jadi kalau misalnya satu waktu saya ditanya, saya hanya bilang saja, saya punya teman di dalam surga pasti dipanggil. Yaitu siapa? Yesus, pasti saya masuk. Itu saya punya teman, dari jauh pasti saya dipanggil untuk masuk. Kalau begitu, nah caranya bagaimana supaya masuk? Ya masuk dulu, percaya dulu, baru ikuti ketentuan baru bisa masuk. Tidak semacam malah masuk. Yang berikut saya minta kepada kaum Bapak, kebetulan malam ini kita sudah mendapatkan penyerahan-penyerahan. Saya harap supaya kita kaum Bapak ini jangan kita tidur. Jangan kita tidur, mari kita mulai hari ini dan seterusnya mari kita bangkit. Supaya kita punya kaum Bapak bisa bangkit. Kalau kita tidur terus seperti ini maka tidak akan jadi. Jadi terus terang Pak, kaum Bapak ini, urus kaum Bapak ini saya mau kapok. Saya mau kapok juga salah-salah. Karena memang kendala terlalu banyak. Seperti kalau kita datang ibadah hanya 4-5 orang, saya ada kalanya ya kita berdoa, tetapi memang kendala terlalu banyak. Jadi apalagi kalau misalnya program-program yang kami jalankan seperti diakonia pedesaan. Kalau perempuan kami punya diakonia pedesaan bagus. Kalau kami bapak-bapak, kami punya diakonia terbatas. Baru 2 kali Pak, kita baru turun desa 2 atau 3 kali saja. Setelah baru-baru kita program tidak jadi. Jadi saya bilang bukan kita tidak punya dana, kita tidak punya uang, kita punya uang. Tapi bagaimana caranya supaya kalau bisa kita bisa cari untuk mendapatkan dana itu. Jadi ini sekaligus himbauan kepada teman-teman. Lalu yang saya tanyakan tadi masa lalu itu apakah dosa-dosa itu kita bisa diampuni atau tidak? Jangan sampai kita tidak bisa diampuni, lalu biar ada teman di sana tapi kita bisa masuk. Nah, saya kira itu. Kasih. Baik, terima kasih kesempatan diberikan. Saya hanya minta resep Bapak, karena saya mau sudah jelas. Selama ini saya ingin untuk baik, tapi cobaan terlalu banyak. Saya tidak bisa pikul. Karena itu saya minta supaya resep itu apa, supaya saya bisa pakai itu untuk ke depan. Karena luar biasa, saya mau bangun tetapi jatuh lagi. Karena saya ingin untuk maju tetapi ke belakang lagi. Ya, itu yang saya minta. Yang kedua, kalau kita orang yang mau menuju baik, orang bilang dia jalan terus baik tetapi hasil sama. Itu 2 poin ini yang saya bilang, kalau kita dekat gereja atau kita makan dosa sembahyang, orang bilang sok suci. Nah ini yang saya butuh supaya ada kekuatan dalam saya. Terima kasih. Ya, saya juga mungkin sama dengan Bapak ini.
Karena dalam perjalanan kehidupan saya juga mungkin banyak hal yang saya buat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, itu juga mohon dukungan doa supaya saya juga bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya untuk keluarga dan sesama saya. Makasih. Tes. Ya, baik. Terima kasih, Bapak Pendeta. Salam. Ada sukacita malam hari ini? Luar biasa. Ya, baik. Terima kasih, Bapak Pendeta. Ini mungkin yang pertanyaan yang terakhir. Dalam PA malam hari ini, pertama saya bersyukur karena bisa kita berkomunikasi lebih intens dan kita bisa saling menolong satu dengan yang lain. Yang pertama, kira-kira apa prinsip hidup dari Abraham yang bisa diteladani atau bisa dipakai oleh kaum bapa di dalam menanggapi atau respon terhadap panggilan pelayanan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa karakter hidup Abraham yang bisa diteladani oleh kaum bapa juga sebagai seorang imam dalam keluarga. Terima kasih, Pak Pendeta. Cek. Pertama, pembedaan antara perempuan dan laki-laki itu juga penyebab utamanya itu adalah dosa. Kenapa dosa saya omong? Adam ketika pertama kali baru lihat Hawa, dia bilang dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Itu waktu belum jatuh dalam dosa. Itu belum jatuh dalam dosa. Tulangku dan dagingku itu berarti kalau engkau pun tulang sakit, saya pun tulang itu sakit, engkau pun daging sakit, saya pun, itu waktu belum jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, Abraham bilang perempuan, Adam bilang perempuan sumber masalah. Perempuan yang racun dunia ini. Itu tubuh terkontaminasi dosa. Akhirnya, cara pandang laki-laki kepada perempuan, melihat perempuan itu selalu yang punya masalah. Saya pikir, kita ini kemudian tambah masalah ketika waktu masuk minta. Kan nanti masuk minta, jubir dong akan omong kalau pakai bahasa adat, kalau kita dengar dia bilang begini, kami pu anak laki-laki ini jalan ke sana kemari, tapi tidak ada yang timba air, tidak ada yang cuci pakaian, tidak ada yang masak. Terus kita dengar, kita juga bilang, memangnya dia mau kawin pembantu? Saya melayani 5 tahun di Sabu, waktu itu belum nikah. Kalau jemaat itu lewat saya ada cuci pakaian di sumur, dong selalu bilang begini, pendeta, yuk makanya. Sampai makanya apa? Kawin sudah, sebenarnya kampung otak tidak betul itu. Dorang kalau di rumah pelayan saya sapu rumah, makanya. Sampai makanya apa? Kawin sudah, kamu otak tidak betul. Bapak, kenapa setiap kali kami minta Bapak kawin, Bapak bilang kami otak tidak betul? Saya bilang, kalau pakaian kotor apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Cuci, bukan kawin. Hanya orang yang otak tidak betul itu yang pakaian kotor di sini, dia kawin di sana supaya pakaian itu tidak. Kalau rumah kotor apa yang harus dilakukan? Sapu, bukan? Hanya orang yang otak bilang rumah kotor di sini, dia kawin dulu supaya. Jadi cara pandang kita salah nih karena dosa. Jadi kalau masih ada bapak-bapak ke sekolah yang anak laki-laki yang perempuan tidak ke sekolah, itu tubuhnya terkontaminasi dosa. Kalau kita dengar bapak-bapak bilang kamu perempuan sekolah tinggi-tinggi juga sama, bulan datang masuk, itu sama. Tapi untuk perempuan saya mau kasih tahu, kalau pakai dia contoh kuota 30%, jangan mau dong dikasih kuota, bertarung saja. Habis 100% dong mau dapat, ada apa? Kita nih masa kita pun harus 30%, ini tiap hari dilemahkan. Bayangkan kok tidak kalau satu saat perempuan semua yang duduk di anggota dewan, laki-laki terakhir minta 30% lagi. jadi bertarung saja. Itu kakak tahu, perempuan itu manusia paling kuat di dunia. Karena itu Tuhan yang aku menjadikan bagimu seorang penolong. Kakak pulang tanya mama, ibu-ibu ini kalau pernah melahirkan itu masalah yang paling berat di dunia. Tidak ada masalah lebih besar dari seorang perempuan melahirkan. Sehingga ibu-ibu kalau pernah melahirkan, itu suami mau kasih tengah dia, kok apa, kok itu masalah semua kelasnya di bawah dia. Sangat di bawah. Nah itu serius untuk ingat soal hal itu. Kedua, bagaimana memotivasi bapak-bapak? Gampang. Pemahaman kita tentang keselamatan yang bermasalah, karena kita jarang bicara soal itu. Contoh, kita dua tidak kenal, saya dapat kakak nomor telepon, saya telepon kakak, sebentar malam jam 12 ketemu saya di Jalan Eltari,
depan rumah jabatan gubernur. Kakak mau? Tidak mau. Kakak ada ayam satu di rumah, kita dua tidak kenal. Saya pikir ke rumah, kakak saya itu ayam? Tidak mau. Saya ganti pertanyaannya. Saya mau kasih kakak oto baru satu. Kakak mau? Mau ya? Terus saya kasih dia oto baru satu, Toyota Alphard. 1 miliar ini. Beta kasih dia dengan cuma-cuma. Ada perubahan perilaku dari dia ke beta kosong. Beta telepon jam 12 malam, dia datang kok tidak? Bepi dia rumah ada ayam satu, kasih kok tidak? Kenapa kok dia tak kujubai begini nih? Karena dia telah terima sesuatu yang cuma-cuma. Kalau setiap orang ini percaya bahwa dia diselamatkan, itu pemberian cuma-cuma yang dia sudah terima dari Tuhan, tidak akan ada yang bertingkah. Tidak akan ada yang bertingkah. Kita pun pemahaman tentang keselamatan ini yang bermasalah. Jadi kalau memotivasi orang, bicara tentang keselamatan. Kita bukan siapa-siapa, kita semua berdosa. Tadi kakak pun 23.000. Waktu kita sudah 23.000, siapa yang bisa dipaksa Tuhan datang kok kasih tebus kita? Jadi kalau sampai Tuhan datang dan menebus kita, itu memang sesuatu yang luar biasa. Kakak ini saya kasih kakak, kita naik oto sama-sama, saya bayar uang oto ke kakak perasaan dengan saya. Apalagi orang mati bagi kita. Pertanyaannya, dosa masa lalu ini Tuhan bisa ampuni. Kalau kita baca pertama Petrus pasal 3, 18, 19, 20, dia kasih tahu, Tuhan Yesus yang mati, dia turun bahkan pergi sampai masa yang paling lama. Saya selesaikan semua. Pekerjaan tuntas. Tidak usah tambah kita pun kayu saya potong dorang. Karena dia sudah kerja selesai. Kita pun orang tua dong ini yang separuh berdoa naik ketemu bilang tidak, ini karena kuburan dong ada picah sedikit di ujung ini. Baik kalau mau makan daging babi nak omong, tidak usah pakai ini kuburan ada. Tuhan sudah kerja selesai. Tapi tambah kuburan picah lah di situ. Kita pun masalah di situ. Kasih saya rumus dulu, Bapak tua bilang begitu. Kok saya ini mau bangun jatuh, percaya. Pakai contoh, saya pakai contoh. Ini kan untuk doa, kakak mas. Ya izinkan dia anak muda saya bantu. Ini penting untuk jadi contoh buat kita. Izin ya.
Semangat sampai lupa pakai. Terima kasih. Kalau Tuhan panggil kita, Tuhan punya tujuan. Tapi dalam perjalanannya sering kali kita digoda oleh tujuan kita. Beta biasa pakai contoh begini. Pendeta Gemit ini, waktu baru ditempatkan, baru ditabiskan, ditempatkan, itu tanda tangan surat pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja wilayah pelayan Gemit. Itu dia itu melayani ngeri. Saya ini satu hari pimpin syukuran 18. Orang langsung bilang memang pendeta tuh harus ke pendeta Yan gitu. Pas satu periode mau mutasi, dong mau kasih saya di sini. Orang bilang macam pendeta Yan itu tidak bisa, dia mesti di sini. Kita mulai merasa diri pantas. Ketika kita makin merasa diri pantas, apa yang menjadi tujuan Tuhan kita mulai geser tanpa kita rasa. Pendeta Yandi ini kalau soalnya jadi pendeta pasti dia ojek di sore. Kalau soalnya dia sopir travel. Terus Tuhan panggil dia kalau pakai logat alor, Tuhan pasti bilang begini, Yandi, lu mari kok orang hormat lu dulu. Lu mari kok ada kain, lu dapat duluan. Terus setelah orang kenal saya, orang mulai kenal saya nih, terkenal ini, mulai tas tinggal pendeta jadi caleg. Kita mulai geser apa yang menjadi tujuan Tuhan pada kita tujuan. Nah ini respon bermasalah. Kedua, Tuhan waktu panggil kita, bukan saja yang tujuannya, tapi dia memberikan kepada kita semacam bekal, karunia-karunia, talenta-talenta. Tuhan tuh waktu panggil orang dia tidak kasih kosong. Ada sesuatu yang dititip, yang kita sebut sebagai karunia-karunia. Karunia-karunia dipakai untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada karunia yang tidak untuk memuliakan Tuhan. Tapi hati-hati karena kita ini kemudian bisa membawa karunia untuk memuliakan diri. Kok di gereja kita dengar, mari teh, bab tua kalau berdoa sekali, tumam tua kalau berdoa 2 kali, dan kakak tua kalau berdoa 3 kali. Jadi seolah-olah bab tua dan mam tua dong itu lebih hebat lagi kembali dari Tuhan. Ketiga, Tuhan memanggil kita dengan cara yang berbeda-beda. Itu cara berespon yang berbeda. Cara Tuhan berjumpa seorang pendeta, beda Tuhan berjumpa seorang polisi, beda Tuhan berjumpa seorang ibu rumah tangga, beda Tuhan berjumpa seorang mahasiswa, beda Tuhan berjumpa seorang petani, Tuhan berjumpa seorang ojek, beda-beda. Supaya apa? Waktu kita berkumpul begini dan berbagi kisah tentang perjumpaan yang berbeda itu, kemudian kita bilang, ternyata Tuhan kita luar biasa. Tapi kalau perjumpaan kita itu sama saja, itu sama dengan kita dua nonton satu film, sama-sama pulang kita dua cerita ulang itu film. Yang tadi film itu, wih, yang pakai baju mehe, orang lama-lama pikir, kamu dua gila kan? Jadi ada orang, dan itu ini saya bicara eksklusif sekali. Gemit menunjukkan itu sesungguhnya sebagai hakikat. Kalau kita bicara tentang Gemit dalam perjumpaan pengalaman yang berbeda-beda, saudara. Di gereja lain tuh satu bilang haleluya, semua bilang haleluya. Di Gemit satu bilang haleluya, separuh bilang. Di gereja lain satu pukul tangan, semua pukul tangan. Di gereja Gemit satu pukul tangan, separuh. Di gereja lain satu gigi putih, semua gigi putih. Di Gemit satu putih, satu merah, satu coklat, satu tidak ada gigi. Kita sama-sama. Hakikat utama gereja ada di situ. Pengalaman perjumpaan yang berbeda-beda itu semua terbuka. Kita tidak bisa bilang ini hanya khusus itu. Semua orang menjadi sama. Keempat, Tuhan mau kita fokus. Ini untuk berespon tuh, fokus. Karena ini ada sejumlah hal, begini kau harus ambil keputusan di sini. Fokus. Kenapa fokus? Karena seringkali kita tidak fokus. Mau urus semua, gagal semua. Ada orang yang dia punya karunia menyanyi, tapi waktu belum COVID itu dia tidak menyanyi. Sampai-sampai pendeta tanya dari atas bilang, ada perluan suara vokal solo, semua bilang. Tapi kalau bilang ketua sinode dengan gubernur NTT ibadah di Moria, itu solo Judia, duet Judia, vokal grup Judia, paduan suara Judia, kata sambutan Judia. Itu dia pun nama karunia makam puji itu. Gereja ini jadi rusak karena masing-masing tidak urus dia pun kerja. Ada yang setengah dia pun kerja, tapi urus orang lain pun kerja. Teori tentang gereja dalam Alkitab bilang kita satu tubuh, anggota beda-beda. Tangan karena dia tangan, dia tidak lebih penting dari kaki. Mata tidak lebih penting dari telinga. Siapa yang malam-malam dia pun perut sakit, kau mau WC terus kaki bilang perut. Jangan marah lu pi sendiri. Itu pi semua. Nah kita nih yang kemudian bikin tidak fokus. Yang berikut, dalam panggilan ini, saya langsung yang ke-6, karena yang ke-5 kurang lebih sama. Yang ke-6 ini menarik. Supaya respon kita itu menjadi penting dan terus jalan yang baik, maka sesungguhnya
Yang Tuhan inginkan itu adalah kita punya kedewasaan spiritual. Kedewasaan spiritual. Banyak orang bagaya sampai begini-begini sudah 16 tahun melayani, Pak. Dulu ini kami sudah orang pertama di ini Muria, kami sudah ini kami. Bagaya. Kedewasaan spiritual, apa itu? Kedewasaan itu ada 3. 1 dewasa biologis. Dewasa biologis itu yang itu hari kita pemberat badan hanya 37, mas sekarang sudah 73. Itu dewasa biologis. Itu hari kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah kan, perut rata saja. Sekarang perut kayak ada 3, 1 di sini, 1 di situ. Itu dewasa biologis, siapapun bisa begitu, makan tidur, cocok gumuk. Kedua, dewasa psikologi. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun mau tukang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Nanti pas dia tersinggung, terakhir orang-orang bilang begini. Shh. Karena dia umurnya dewasa, tapi dia kayak anak-anak. Nah, ketiga kaitannya ini adalah dewasa iman. Ini saya pakai contoh saja. Ada anak umur 3 tahun. Jadi dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita melayani, berapa lama kita dipanggil. Ada anak umur 3 tahun, ada meja berat 10 kilo. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo. Tidak bisa kan? 17 tahun kemudian itu anak umur 20 tahun, dia bisa pikul meja yang 10 kilo? Ketika dia 20 tahun, dia bisa pikul meja yang 10 kilo? Bisa. Yang berubah anak atau meja? Itu dewasa iman, dewasa spiritual itu di situ. Tidak meminta beban menjadi ringan. Meminta bahu yang semakin kuat. Dan dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan tahu dia pun kuat. Karena itu orang dewasa spiritual tidak akan pernah meminta orang lain berubah. Tidak akan. Karena yang berubah itu harus apa? Kita ini terlalu sibuk suruh orang lain berubah. Sampai lupa kita yang berubah. Ini dia soal. Kedewasaan spiritual. Itu hal yang mestinya. Untuk kita lihat ini bagaimana merespon itu panggilan. Karena panggilan dia tidak terjadi sekali. Ini kan pintu gerbangnya. Supaya kita jalan. Itu yang kemudian Abraham. Karena kesetiaannya itu. Dia kemudian disebut Bapa. Bukan karena dia bukan karena dia tidak berdosa lah begitu kan. Tadi Bapak justru kasih tahu kita dia pun. Nah, ini saya kira hal-hal yang cukup penting bagi kita semua. Semoga kita mau ngomong berapa jam. Lebih kita berhenti sudah kita. Terima kasih banyak saudara semua, semoga ini menjadi sukacita buat kita. Tuhan memberkati kita.